Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pengkajian pungkasan ya. Ini pengkajian ke-6 menurut Friedman ya. Ini yaitu pengkajian tentang stres dan coping keluarga ya. Ini pre-planningnya masih sama, latar belakang seperti biasa, carikan narasi dan prolog tentang stres dan coping keluarga. Silakan cari googling banyak di buku juga ada. Kemudian sasaran, waktu tempat masih sama, strategi masih sama, langsung pada wawancaranya saja ya, untuk format wawancaranya saja. Saya berikan lampiran untuk format wawancara pada pengkajian coping stres keluarga. Ya, ini pedoman wawancaranya ada 4. Yang ditanyakan adalah stresor yang dimiliki, kemudian kemampuan keluarga berespon terhadap stresor, kemudian strategi coping yang digunakan, kemudian strategi adaptasi disfungsional yang ada di dalam keluarga. Nah, yang pertama adalah stresor yang dimiliki. Ini kita menanyakan apakah saat ini keluarga memiliki stresor jangka pendek. Saya sudah menjelaskan sebelumnya tentang stresor jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek ini stresor yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, sehingga stresor-stresor itu bisa kita pilih mana yang masuk dalam jangka pendek. Dan begitu juga jangka panjang berarti stresor yang tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Ya. Stresor jangka pendek ini misalkan biaya sekolah, kemudian stresor jangka panjang mungkin kaitannya dengan misalkan penyakit yang dialami oleh pasien. Ya, ini kita tanyakan ya. Kemudian yang kedua, kemampuan keluarga dalam berespon terhadap stresor. Nah, kalau sudah ada stresor yang sudah berhasil kita kaji, baik stresor jangka pendek ataupun jangka panjang, ini responnya keluarga terhadap stresor itu apa? Apakah keluarga berespon terhadap situasi atau stresor yang dialami oleh keluarga ini bersifat negatif atau positif? Meskipun ini bersifat lampau ya, artinya sudah terlewati atau mungkin dalam stresor-stresor yang sebelumnya sudah dilewati itu ada penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga yang mungkin melibatkan orang selain dalam keluarga yang tinggal dalam satu rumah itu. Bisa dengan apa, orang tua keluarga atau mertua keluarga atau bapak ibu di keluarga itu, atau bahkan bisa dengan orang lain yang notabene adalah orang yang tidak masuk dalam lingkup keluarga itu berdasarkan genogram. Bisa Pak Kiai, bisa mungkin Pak RT, atau mungkin orang-orang yang sekiranya menjadi tokoh dan dipercaya di lingkungan sekitar itu dijadikan tempat untuk sharing atau bercerita atas masalah-masalah atau stresor yang dialami oleh keluarga, baik itu stresor jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya. Kemudian yang ketiga, strategi coping yang digunakan. Ya, ini menanyakan tentang strategi apa dalam menyelesaikan masalah ini yang digunakan apa. Ini strategi copingnya ya, apakah keluarga biasanya dalam satu keluarga itu ada fase-fase yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fase yang pertama dibicarakan dulu antar suami istri. Kemudian fase yang kedua dibicarakan dalam lingkup besar keluarga. Kemudian fase yang ketiga kalau itu tidak terselesaikan atau tidak mendapatkan solusi yang dicari dari suatu masalah yang dialami oleh keluarga, baik itu masalah kesehatan ataupun masalah yang lain, mungkin baru ke fase yang dimana melibatkan orang di luar keluarga tersebut. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa bisa orang tua keluarga itu, atau mungkin mertua, atau mungkin orang-orang yang dipercaya atau tokoh-tokoh di sekitar lingkungan masyarakat atau keluarga itu tinggal ya. Kemudian yang keempat adalah strategi adaptasi disfungsional. Jadi apakah ada pendekatan-pendekatan khusus jika ada masalah atau stresor dalam keluarga? Apakah ketika salah satu anggota keluarga bermasalah, keluarga itu melakukan suatu solusi yang sifatnya pendekatan dulu, kemudian apakah dari hasil pendekatan itu ada adaptasi yang positif tentunya terhadap masalah. Jadi misalkan ada salah satu anggota keluarga yang menderita hipertensi misalkan, kita lakukan pendekatan dulu ke keluarga itu. Kemudian kita koordinasi dengan keluarga yang lain, komunikasi dengan keluarga yang lain,
untuk menyampaikan bahwa kondisi keluarga, salah satu keluarga kita ini ada yang menderita hipertensi. Yang kita lakukan apa? Kemudian edukatif dari keluarga yang didapatkan itu apa? Edukatif ini bisa bersifat internal atau antar anggota keluarga, atau edukatif dari eksternal atau dari petugas kesehatan atau lingkungan sekitar. Nah, ini kita kaji sehingga ada dan tidaknya pada strategi adaptasi, khususnya pada adaptasi disfungsionalnya itu terjadi apa tidak. Kalau terjadi, berarti kita harus menjelaskan di dalam pengkajian nomor 4 ini. Ya, mungkin ini pada pengkajian stresor dan coping keluarga yang mungkin bisa saya sampaikan, dan nanti bisa dijadikan acuan mahasiswa untuk membuat asuhan keperawatan pada pengkajiannya, khususnya pada asuhan keperawatan keluarga. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.